Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Rudolf Filipati SPD. Saya adalah guru dari SD Negeri 11 Ambon, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Katong 45 yang dimiliki oleh SD Negeri 11 Ambon. Saya di kesempatan ini akan mencoba mengikuti apresiasi GTK tahun 2023 dengan jalur inovatif untuk pengembangan komunitas belajar. Untuk ketahuan kita bersama bahwa implementasi kurikulum Merdeka telah menjadi kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Namun, dalam penerapannya terkadang menghadirkan tantangan-tantangan bagi guru. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka di SD Negeri 11 Ambon mendirikan komunitas belajar dengan slogan utama daripada komunitas belajar SD Negeri 11 Ambon adalah Katong 45, di mana arti daripada Katong 45 ini adalah Katong pantang mengajar sebelum belajar. Kondisi awal sebelum komunitas belajar Katong 45 ini ada, guru-guru di SD Negeri 11 Ambon masih ada dalam kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan secara perorangan atau mandiri. Mereka juga masih belum mau membuka diri untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan, yang salah satunya adalah mengenal dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar sebagai sumber belajar. Kemudian, mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Karena berbagi praktik baik adalah salah satu siklus komunitas belajar dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ada beberapa manfaat mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan. Yang pertama, membantu guru untuk belajar dan berkarya secara kolaborasi. Manfaat yang kedua juga adalah mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Manfaat yang berikut adalah menjadi model bagi sekolah lain. Dari situasi-situasi itulah, maka saya mendapatkan tantangan-tantangan yang saya hadapi, antara lain yang pertama, kurang adanya partisipasi dari anggota komunitas. Kemudian, tantangan yang kedua adalah perbedaan pendapat dan pandangan antar anggota komunitas. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah tanggung jawab untuk menjadi model, di mana komunitas Katong 45 ini ditunjuk oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku untuk dimonitoring dan dievaluasi. Hal ini berarti komunitas belajar Katong 45 memiliki tanggung jawab untuk dimonitoring, memiliki tanggung jawab untuk menjadi model bagi komunitas-komunitas belajar di sekolah lain. Tantangan yang berikutnya adalah kebutuhan guru untuk belajar kurikulum Merdeka dalam platform Merdeka Mengajar. Dari situasi tantangan itulah, maka aksi yang saya lakukan sebagai seorang penggerak komunitas, yang pertama, saya membuat kegiatan-kegiatan yang menarik dan bermanfaat bagi anggota komunitas. Aksi yang kedua yang saya buat adalah saya menyesuaikan kegiatan komunitas belajar dengan kebutuhan anggota komunitas. Kemudian dari sisi partisipasi anggota komunitas, aksi yang saya lakukan adalah memberikan penghargaan kepada anggota komunitas yang selalu berpartisipasi aktif. Aksi yang saya lakukan adalah saya menciptakan lingkungan belajar yang selalu menghargai perbedaan pendapat dan pandangan.
Saya juga membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota komunitas dan melakukan negosiasi-negosiasi dan kompromi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Aksi yang saya lakukan adalah saya mengembangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bersifat inovatif dan kreatif. Saya juga memberikan dukungan kepada anggota komunitas untuk selalu mengembangkan keterampilan mengajar dari sisi tanggung jawab untuk menjadi model. Aksi yang saya lakukan adalah saya menunjukkan praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya juga berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan komunitas-komunitas belajar yang lain, serta selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Dari sisi kebutuhan guru untuk belajar kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, aksi yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan tentang kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Saya juga memberikan dukungan kepada guru untuk selalu belajar dan belajar secara mandiri. Dari situasi, tantangan, dan aksi yang saya lakukan, saya melakukan refleksi. Ada beberapa hal positif yang didapatkan dari aksi yang dilakukan berdasarkan situasi dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas belajar Katong 45. Yang pertama adalah adanya peningkatan kompetensi guru. Hal positif yang kedua adalah sudah adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Hal positif yang ketiga yang saya lakukan dalam refleksi saya adalah adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik. Kemudian hasil positif terakhir yang saya dapatkan dari hasil refleksi saya adalah adanya peningkatan kolaborasi antar sekolah. Jadi dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi yang ada pada komunitas belajar Katong 45, itulah kondisi yang sebenarnya terjadi pada komunitas ini. Dan semoga praktik baik saya ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat penggerak-penggerak komunitas yang lain untuk selalu bergerak dan selalu tergerak dan selalu menggerakkan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terkhususnya Provinsi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Menurut saya, keberadaan komunitas belajar dalam suatu lembaga pendidikan itu sangat penting. Karena yang pertama dapat mempermudahkan guru dalam mengembangkan pemahaman terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang berikut, dalam komunitas guru, kami sesama guru juga bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Komunitas belajar juga dapat bermanfaat sebagai wadah dan media bagi guru untuk berkolaborasi dan bersinergi satu dengan yang lain. Menurut pendapat saya, manfaat dari hadirnya komunitas belajar, terkhususnya komunitas belajar Katong 45, sangat besar peranannya dalam meningkatkan kompetisi guru serta mendukung implementasi kurikulum Merdeka dan pemanfaatan PMM sebagai sumber belajar. Dari komunitas inilah saya bersama dengan teman-teman sejawat lainnya bisa saling berkolaborasi, saling berdiskusi tentang apa saja yang menjadi kesulitan kami.